Misalnya seperti si Gus yang sudah mampus ini, udah almarhum ini, ya kan? Dia dengan bangganya membela nasabah Alawi, padahal nggak ada kepentingan apapun untuk dia, dengan mencaci maki Kiai Imad, dia pun udah bisa merasakan kerungkatan atas dirinya, akhirnya tewas. Dan kita nggak bisa mengatakan itu garomah Kiai Imad, nggak boleh. Ya, karena kematian dan kelahiran itu merupakan wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mati itu karena memang sudah ajal, bukan karena kualat begini begitu. Kita doakan supaya beliau itu diampunkan dosa-dosanya dan Kiai Imad mau memaafkan kesalahannya, yang mengatakan Kiai Imad itu orang ini itu segala macam, bahkan ada kata-kata yang tidak pantas di situ. Nah, itu ajal, ya, itu ajal. Nah, jadi kita tunggu Kori. Nah, ini kita tunggu Kori ya, kalian ingat nih. Nah, apakah dia mati ataupun keserempet atau diracun sama temannya? Kita tunggu aja, kita tunggu satu persatu nanti. Nah, saya tidak mengatakan kualat, tapi jangan main-main dengan Wali Songo. Begini nih ya, jadi Gus Ahong ini mengidentifikasi ada 5 tumbal tesis Kiai Haji Imaduddin. Jadi nggak mesti bermubahalah, nggak mesti melaknat-laknat. Asal ini salah satunya yang waduh, nggak habis pikir apa yang ada di kepalanya Gus ini ya. Seorang Profesor Dr. Titik Puji Astuti, pakar filologi, sudah sepuh, beberapa bulan yang lalu diundang Nabawi TV bicara tentang filologi, bahkan filologi Nusantara. Nggak bicara nasabah Alawi, kena juga. Wih, dahsyat ya. Mestinya saya ini sudah lama ini. Jadi walaupun nggak ngutuk-ngutuk, walaupun nggak melaknat-laknat, kalau sudah tidak sesuai dengan tesis, jadi tumbal. Bagaimana ceritanya itu? Jadi yang bilang, coba kalau berani sumpah-sumpah mubahala kayak Gus Auzi, Allah yarham, coba lanat-lanat. Hei blok, yang pertama, saya tahu mubahala seperti apa. Nggak ada mubahala sendirian. Yang kedua, saya nggak suka melaknat orang. Jangankan kepada Kiai Haji Imaduddin, kepada orang yang lebih tolol juga nggak akan saya laknat. Kepada orang yang lebih goblok juga nggak akan saya laknat. Saya nggak suka melaknat orang. Jadi apa kepentingannya melaknat Kiai Haji Imaduddin? Cukup di roasting. Yang jelas saya yang paling anti dengan tesis itu, paling tidak setuju. Belum jadi tumbal, mungkin nunggu giliran ya. Wallahu a'lam. Berita duka ini menyelimuti beberapa keluarga Muhibbin, yang dimana ada beberapa orang yang katanya mereka melakukan mubahalah atas nasabah Alawi yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah mereka mubahalah, ada fenomena yang cukup memilukan, yaitu para Muhibbin ini meninggal secara dadakan. Di sini saya ingin memberikan penjelasan, apakah meninggalnya mereka ini karena mubahalah ataukah meninggalnya mereka ini ya biasa karena memang mereka sudah waktunya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir, kematian, jodoh dan maut itu sudah Allah tentukan, tidak bisa maju ataupun mundur ketika kematian itu sampai. Bukan karena dia mubahalah atau bukan karena dia ingin bunuh diri atau apapun, tetapi kematian manusia sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan di sini teman-teman, saya ingin mengajak kalian berpikir, kenapa mereka ini setelah mubahalah langsung ada yang meninggal begitu? Karena kalian mohon maaf, para Habib klan Ba'alawi ini selalu berkedok nasab, berkedok keturunan Nabi, untuk kemudian berharap atau bahkan menuntut untuk dihormati, dimuliakan ya. Jadi urgensinya itu jelas gitu. Itu yang dipersoalkan begitu. Nah, sementara Kiai Imaduddin dan para Kiai Nusantara lainnya tidak bergantung kepada nasab untuk dikagumi, dihormati dan dimuliakan, tidak ya. Jarang sekali para Kiai Nusantara ini membesar-besarkan nasab mereka, terhubung kepada siapa dan kepada leluhur yang mana. Jarang sekali saya mendengar isi ceramah dari para kiai Nusantara, para ulama Nusantara itu mengagung-agungkan nasabnya
ya, membesar-besarkan nasabnya untuk kemudian berharap dan menuntut untuk dihormati dan dimuliakan. Tetapi pada kalian memang sering seperti itu dan selalu seperti itu, bahkan membesar-besarkan nasab, mengagung-agungkan leluhur kalian, seolah-olah memaksa kami orang Nusantara ini untuk menghormati, memuliakan, memuja-muji leluhur kalian. Kan urgensinya di situ, begitu. Jadi itu yang kemudian membuat kami orang Nusantara ini mempertanyakan, apakah kalian ini benar-benar adalah keturunan Nabi Muhammad, nabinya umat muslim? Apakah kalian ini benar-benar menjadikan Nabi Muhammad, nabinya umat muslim itu sebagai junjungan? Atau kalian sedang menggiring orang-orang Nusantara untuk menjadikan leluhur kalian itulah junjungannya? Nah, ini. Jadi kalau para kiai, para ulama Nusantara berceramah, itu jelas mengarahkan umat untuk selalu melihat, memandang Nabi Muhammad sebagai junjungannya. Beda dengan kalian, para Habib Ba'alawi. Kalian selalu menggiring orang-orang Nusantara ini untuk melihat, mengagumi, dan memuliakan leluhur kalian sebagai junjungannya. Bedanya jauh sekali. Begitu, Bib. Jadi saya pikir begini, Bib, tanggapi saja tantangan dari Kiai Imaduddin, tantangan dialog, tantangan diskusi, atau bahkan tantangan debat. Tanggapi saja dan pertanggungjawabkanlah nasab kalian itu secara ilmiah. Saya pikir itu lebih gentleman dan lebih bermartabat, begitu. Tanggapi saja, silahkan. Apakah kemudian kalian, para Habib Ba'alawi ini, akan sanggup mempertanggungjawabkan nasab kalian, menunjukkan kepada kami orang-orang Nusantara bahwasanya garis keturunan kalian itu benar-benar terhubung kepada DNA-nya Nabi Muhammad atau tidak? Saya pikir begitu. Kalau para kiai Nusantara, nggak perlu kita persoalkan nasab mereka, karena memang mereka tidak pernah membesar-besarkan, mengagung-agungkan nasab mereka itu sebagai dasar untuk dihormati, dikagumi, dan dimuliakan. Nah, ini yang menjadi persoalannya, sehingga saya secara pribadi, kami orang-orang Nusantara ini menunggu kapan kalian para Habib Ba'alawi ini mau secara gentleman mempertanggungjawabkan nasab kalian. Apakah itu benar-benar terhubung kepada sang Nabi Muhammad ataukah tidak? Ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau ternyata nasab kalian itu tidak terhubung kepada sang Nabi Muhammad, nabinya umat muslim, maka penghormatan yang diberikan kaum Nusantara ini terhadap kalian sebagai Habib itu tidak sah. Dan penghormatan yang diberikan oleh kami kaum Nusantara ini terhadap kalian para Habib Ba'alawi, ya, itu menjadi salah kaprah, salah sasaran. Nah, tentu saja ini tidak adil dong buat kami. Ini tidak fair, tidak afdol buat kami. Sehingga memang penting sekali kalian membuktikan secara ilmiah, ya, menunjukkan secara gamblang bahwa memang ada kesinambungan yang masuk akal nasab kalian itu dengan DNA sang Nabi Muhammad. Saya pikir begitu. Orang nggak pernah mondok gitu, nggak pernah ngaji gitu, mungkin baru keluar dari gua mungkin ya. Masuk akal ini loh santri katanya. Gitu. Tumbal, Pak, tumbal. Padahal dari yang 5 yang disebutkan itu nggak ada yang mau bahala kecuali yang satu. Itu pun mau bahala aneh. Ya sumpah pakai Al-Quran lah, bukan mau bahala gitu ya. Melaknat mungkin ya. Itu pun melaknatnya ditaklik. Ya walaupun oke lah melaknat atau apalah terserah. Tapi yang 4, masa semuanya melaknat? Ada yang mewasiatkan jangan membatalkan nasab Ba'alawi. Setelah itu meninggal. Terus itu tumbal tesis itu. Oh kalau begitu berarti yang meyakini benar berarti kata kiamatnya itu.
Dilindas bulldozer begitu. Pokoknya kalau masih meyakini Ba'alawi Durian Nabi, dilindas bulldozer. Saya, Rois Am, si Ali Jum'ah, ada berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang, berapa juta orang yang meyakini Ba'alawi Durian Nabi. Itu masih aman-aman aja kayaknya ya. Kayaknya rendah sekali kalau kita bawa-bawa ilmu untuk menanggapi konten begini ya. Yang nggak habis pikir, yang begini-begini diupload oleh seorang santri gitu loh. Nggak habis pikir saya. Bener-bener nggak habis pikir. Habis pikiran saya itu. Karena kalau seorang santri itu seenggaknya ada batasan-batasan gitu loh. Ada itu, ada. Batasannya ada. Beda dengan YouTuber yang emang nggak ada modal, nggak bikin YouTube ya. Sergigi gerham gerak, selesai bicara. Oh, mustahil kalau itu bukan karomahnya Kiai Imad. Yang mati-mati itu adalah kena karomahnya Kiai Imad. Ya, yang ngomong juga kita nggak tahu siapa. Nggak jelas, ya nggak apa-apa ini. Santri katanya kan. Gus ya. Jadi agak-agak, marilah ya. Mari gitu. YouTuber-YouTubernya aja masih aman-aman aja ini. Jadi kalau bilang ayo melaknat, itu yang profesor itu melaknat apa enggak itu? Dari mana melaknat? Bicara nasab Ba'alawi Sahih aja enggak. Bicara filolog kok. Bicara manuskrip Nusantara. Pokoknya kalau sudah gabung dengan Ba'alawi diundang, oh langsung mati. Usianya sudah sepuh. Semua dikait-kaitkan ya. Aduh, saya kaget ya. Yang ketiga, Anda juga menyinggung Kiai Haji Roma Irama. Begini, Habib Rizik yang saya hormati, sebelum saya secara pribadi ini mengenal ada yang namanya Habib Rizik, kami orang Nusantara ini sudah tahu siapa Kiai Haji Roma Irama. Memang dia adalah seorang penyanyi, bahkan dia punya julukan yang jelas yaitu Raja Dangdut begitu. Tapi perlu juga Habib Rizik ini pahami bahwa Kiai Haji Roma Irama itu merupakan salah satu santri terkemuka Nusantara. Hanya saja dia memilih jalur musik, dia memilih jalur dangdut sebagai media dakwahnya. Nah, kalau saya bandingkan antara Kiai Haji Roma Irama dengan Habib Rizik, mohon maaf, kelasnya beda. Karena memang Anda seperti menyentil, mengolok-olok si Kiai Haji Roma Irama, katanya penyanyi dangdut ikut-ikutan, sok jadi ahli nasab dan lain sebagainya. Begini, Bib, saya pikir lebih baik kita melihat dari kacamata ketokohan saja begitu. Berbicara tentang tokoh agama, ketokohan. Kalau melihat dari sisi ketokohan, saya lebih melihat Kiai Haji Roma Irama sebagai tokoh muslim dan bukan Habib Rizik. Maaf, kenapa? Karena dalam narasi-narasinya Kiai Haji Roma Irama itu tidak jauh-jauh dari isi kitab suci Quran. Lagu-lagunya Kiai Haji Roma Irama itu selalu kental mengandung isi kitab suci Quran yang menuntun, membimbing umat kepada kebaikan, kepada akhlak, kepada cara hidup yang beradab dan bermoral. Itu media dakwahnya itu jelas. Dia adalah salah satu santri terkemuka di Nusantara ini, ya, tetapi memilih jalur musik, ya, spesifiknya musik dangdut sebagai media dakwahnya. Beda dengan Habib Rizik saya lihat. Jarang sekali saya melihat Habib Rizik itu mengutip ayat-ayat Quran sebagai tuntunan dan bimbingan umat kepada kebaikan, ya. Jauh sekali, jarang sekali saya melihat Habib Rizik itu menggunakan ayat-ayat Quran untuk menuntun dan membimbing umat atau pengikutnya. Jadi secara ketokohan saya lebih melihat Kiai Haji Roma Irama sebagai tokoh muslim, dan secara kelasnya Kiai Haji Roma Irama menurut saya jauh lebih tinggi, levelnya
jauh lebih tinggi di atas Habib Rizik. Karena dia selalu berpatokan kepada kitab suci umat muslim, yaitu Al-Quran. Dia selalu menjadikan isi kitab suci sebagai dalil-dalil dalam ceramahnya. Dia selalu menjadikan isi kitab suci Al-Quran itu sebagai pemahaman dasar dalam menciptakan lagu-lagu. Jadi tidak hanya menjadi sebuah lagu, tetapi itu menjadi tuntunan dan bimbingan bagi umat untuk lebih berbakti, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk lebih memahami bagaimana cara hidup yang beradab, yang bermoral, bagaimana cara hidup yang lebih mendekati akhlak yang diinginkan, dikehendaki oleh Sang Pencipta. Saya pikir seperti itu. Jadi secara ketokohan, saya lebih melihat Kiai Haji Roma Irama memiliki keabsahan sebagai tokoh muslim. Saya lebih melihat Kiai Haji Roma Irama secara kelas, ya, cara level jauh tinggi di atas Habib Rizik, gitu ya. Jadi terserah Habib Rizik mau menyentil Kiai Imaduddin, mau menyentil Kiai Haji Roma Irama, atau siapapun lah, ya kita sudah mengerti, kita sudah tahu, ya silakan saja, itu sudah menjadi kebiasaan Habib Rizik. Selanjutkan saja gaya dan pola ceramah Anda itu, ya, membenturkan kami orang-orang Nusantara dengan sesama saudaranya. Silahkan lanjutkan saja. Tapi sampai pada satu titik kami akan betul-betul melakukan perlawanan yang ekstrim. Oke, Bib. Yang terakhir, Bib. Saya melihat banyak video, ya, tapi ada 2 atau 3 yang membuat saya itu sangat berkesan. Entah para pengikut Habib Rizik, para mukibinnya Habib Rizik juga melakukannya seperti itu, ataukah tidak, saya nggak tahu. Tetapi ada beberapa jejak digital saya melihat itu para mukibin yang notabene adalah orang Nusantara asli, pribumi Nusantara, bersujud bahkan hingga mencium telapak kakinya Habib. Dan apakah sikap dari para Habib itu sama seperti para kiai dan ulama Nusantara ketika ada murid-murid yang sungkem, maka kepalanya dipegang, dielus, ya, Jadi kami punya adab, Nusantara punya adab, yaitu adab sungkem. Kepada yang lebih tua dari kami harus sungkem. Kepada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kami harus sungkem. Kepada yang lebih usia dari kami harus sungkem. Itu adab kami, adab Nusantara. Nah, ketika misalkan kami itu sungkem kepada kiai atau ulama Nusantara, pundak kami itu dipegang, dielus-elus, ya, kepala kami dipegang, ya, dielus-elus, seolah-olah kiai atau ulama tersebut sedang memohonkan berkah dari Sang Pencipta untuk kami, kan begitu? Ya, apa mungkin untuk konten saja, wallahualam, ya. Yang jelas, keceluk santri itu mesti punya batasan lah. Keceluk Gus itu ada batasannya. Ya, sekarang Gus sih udah nggak ada batasannya sih. Gus Nur malah tukang mubahalah. Ya, memang agak repot sekarang, ya. Ya, tapi ala kulli hal, kalau keyakinannya Gus Ahong mereka menjadi tumbal, ya tidak perlu kita tanya apa dalilnya, apa buktinya, apa argumentasinya. Kenapa? Karena kita menanyakan apa dalilnya, apa argumentasinya. Itu kalau bicara dengan orang yang pinter, dengan orang yang omongannya berbasis ilmu. Ya kalau begini, apa yang mau kita tanya? Kan sama aja dengan kita ketemu orang terus dia ngeracau yang lain. Masa kita tanya apa dalilnya Bapak ngomong itu? Ya nggak usah. Nggak usah. Makanya nggak saya bantah, nggak saya tentang, cuma saya nasihati. Bok yo dipikir-pikir lagi, Bok, kalau bikin konten. Tumbal sakti sekali tesisnya ini. Itu loh yang udah mentang, udah nyata-nyata jahil murakkab itu aman-aman saja. Gimana? Itu bukan lagi nentang, itu nginjek, ya. Udah habis itu jahil murakkab itu, udah paling mentok itu. Jadi jangan terlalu lebay gitu. Orang nentang Islam aja nggak langsung mati, nentang tesis mati, jadi tumbal.
orang wafat biasa-biasa saja. Ya semoga keluarga profesornya nggak denger. Coba kalau denger ini, siapa orang ini, kok tiba-tiba ibu saya, kok tiba-tiba nenek saya, kok tiba-tiba saudara saya. Misalnya keluarganya Profesor Titik itu meninggal, kena jadi tumbal tesis. Allah Karim ya. Jadi semakin kesini saya tunggu-tunggu, ada nggak sih mereka ini yang menyampaikan narasi yang layak untuk ditanggapi secara serius? Nggak ada, Pak. Lucu-lucuan semua semakin kesini. Semakin kayak lucu-lucuan, makanya kita nanggapinya lucu-lucuan juga. Apa bahasanya ya? Sesuai lah ya. Kita kan cuma datangi warung sayur. Ini kan juga sudah ngeledek ini. Ini kan juga antitesis ini. Wah, saya siap-siap berarti ya. Semua orang akan mati. Nggak ada tumbal-tumbalan itu. Ya tapi kalau keyakinannya sudah begitu ya susah. Susah. Nggak perlu juga kita tanya buktinya. Nggak perlu juga kita tanya dalilnya. Ya percuma ya, untuk apa ya. Pertanyaan apa dalilnya, apa buktinya itu untuk hal-hal yang penting. Receh-receh begini ngapain kita tanya? Nggak perlu lah ya. Apakah ini adalah bukti kalau nasab Alawi itu memang tidak tersambung? Teringat dulu ketika saya mengkritisi Guru Sekumpul, banyak muhibbin Guru Sekumpul komentar di video saya, perhatikan Heri Pras itu, karena sudah kualat kepada wali Allah, wali kutub seperti Guru Sekumpul, dia tidak akan sampai 40 hari nyawanya. Perhatikan teman-teman. Lihat aja 40 hari mendatang, hidupmu kalau lebih baik berarti bukan wali, omong kosong. Kita ingat ya, di sini saya ditandai 40 hari ke depan saya akan celaka katanya ya. 40 hari ke depan. Kalau hidupmu Heri Pras kena kualat berarti Guru Sekumpul wali. Nah, selama 40 hari nih. Ini bukan cuma satu ini komentarnya ya. Banyak komentarnya. Banyak komentarnya yang menyatakan saya itu tidak akan jauh-jauh akan kena kualat katanya. Azabnya sih Guru Sekumpul. Fix, terbukti Guru Sekumpul bukan wali Allah. Ya, kalau mau percaya perkataan Anda atau percaya kepada perkataan semua orang atau semua muhibbinnya yang menyatakan siapapun yang menghina Guru Sekumpul, yang nyerang Guru Sekumpul, perhatikan hidupnya pasti kena kualat, pasti kena azab ini dan itu, tidak akan selamat katanya. Oke teman-teman, kita tandai ini komentar. Katanya tidak akan sampai 40 hari. Apa ini? Hidup bagaimana ini? Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Katanya saya tidak sampai 40 hari akan celaka, akan meninggal, akan kena azab dan lain sebagainya. Ini pernyataan dari muhibbin Guru Sekumpul sekitar 3 tahun atau 2 tahun yang lalu lah. 3 tahunan yang lalu kurang lebih. Pernyataan itu dibuat oleh para muhibbin. Tetapi saya baik-baik saja. Ya. Itu menandakan kalau Guru Sekumpul bukan wali Allah sesuai dengan pernyataan mereka sendiri. Dan setelah saya juga membahas tentang siapa namanya Al-Faqih Muqaddam yang videonya waktu itu viral, muhibbin bercerita Al-Faqih Muqaddam bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingking. Setelah pernyataan viral, banyak habaib yang angkat suara kalau ternyata Faqih Muqaddam bukan memadamkan api neraka tapi menggunakan dalil ini, dalil itu, dalil ini. Konyol. Jadi cerita-cerita yang mereka sampaikan adalah kekonyolan. Dan pada saat kita membahas hal tersebut, hal yang mereka jual, hal yang mereka takut-takutkan kepada kita adalah azab kualat. Jualan azab dan kualat di Indonesia masih sangat laku. Tetapi mereka sekarang sudah mulai jera kayaknya. Karena apa? Beberapa muhibbin, entah itu kiai, gus, ada yang meninggal setelah melakukan mubahalah. Saya memiliki keyakinan bahwa mereka meninggal bukan karena mubahalah. Karena apa? Mubahalah bukan seperti itu bentuknya teman-teman. Ya, mubahalah bukan seperti itu bentuknya. Mubahalah itu adalah 2 orang bertemu lalu saling melaknat dengan bersumpah atas nama Allah. Itu namanya mubahalah. Tapi kalau mereka mubahalahnya sendiri itu bukan mubahalah namanya. Itu melaknat. Sama halnya seperti Habib Rizik Syihab yang katanya bermubahalah tapi mubahalahnya sendirian. Mubahalah single gitu ya. Single apa? Lalu diikuti oleh beberapa muhibbin dengan cara seperti itu. Ya Allah, ya Allah. Kekonyolan demi kekonyolan mereka tampakkan kepada kita. Dan asal kalian tahu, kalau kita berbicara masalah hal seperti ini justru kita berbicara tentang hal-hal yang gaib. Kematian, ya, kematian manusia. Ada yang meninggal ketika dia berceramah. Ceramah tentang nasab Alawi dibela begini begitu, akhirnya meninggal. Terus yang kedua, setelah mubahalah, gak jauh dari setelah dia mubahalah, meninggal pula. Dan ada beberapa kiai juga
yang setelah getol-getolan mereka membela nasabah Alawi meninggal. Ada apa sebenarnya? Pertama teman-teman, setelah kita membahas ratusan video, Heri Pras sudah membuat ratusan video tentang habaib, dongeng-dongengnya yang konyol-konyol. Ya, jadi ini semoga menjadi pembelajaran lah. Kalau saya pribadi bukan berpikir atau mengklaim bahwa kematian para muhibbin habaib yang tiba-tiba ini adalah sebab dia bermubahalah atau apalah. Tetapi kita harus tahu bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan saya tidak ingin mengkait-kaitkan bahwa kematian mereka adalah karena membela nasabah Alawi, karena juga banyak pembelanya yang belum mati-mati. Dan apabila dinyatakan ini mubahalah, no, ini bukan mubahalah, ini hanya ya melaknat sepihak. Dan asal kalian tahu, setelah kita membahas ratusan video, Heri Pras sudah membuat ratusan video tentang habaib, dongeng-dongengnya yang konyol-konyol. Mereka ini ternyata juga banyak melakukan kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya. Di dalam darah kami mengalir darah kenabian, padahal terputus 500 tahun. 500 tahun ini bukan waktu yang pendek teman-teman, ya. Sebagaimana saya kepada buyut-buyut saya tidak tahu siapa-siapa saja. Saya ke bapak saya tahu, ke kakek saya tahu. Nah, ke bapak kakeknya saya saja saya tidak tahu, apalagi ke kakeknya kakek saya tidak tahu teman-teman siapa. Meskipun mau dicari tahu, belum tentu ada yang tahu. Ini 100 tahun, apakah tahu? Belum tentu kita bisa tahu tanpa adanya catatan. Tapi Ba'alawi teman-teman, selama 500 tahun tidak ada catatan sama sekali. Tetapi setelah itu dibuat-buat sampai tersambung, disambung-sambungkan. Lalu mereka para pembelanya sampai bersumpah dengan menyebut nama Allah di bawah Al-Quran. Dan tidak lama setelah bersumpah itu meninggal. Itu namanya bersumpah, bukan mubahalah, ya. Bersumpah itu. Dan perlu juga kalian ketahui teman-teman, satu hal yang sangat-sangat membuat kita tergelitik dengan fenomena ini, para habaib ketika Gus Auzi kemarin meninggal, kabarnya tidak ada satupun yang melayat beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika muhibbinnya meninggal, membela getol-getolan di media sosial, kemana mereka? Kemana mereka? Saya kira setelah Gus Auzi itu meninggal, akan ada para habaib datang melayat, menguburkan, memandikan jenazahnya dan lain sebagainya. Karena apa? Kasih tiket. Sebagaimana kisahnya Maman itu. Ketika Maman meninggal, kan dikasih tiket di belakang kepalanya sama habaib. Blasman, masuk surga tanpa hisab, tanpa masalah, tanpa problem. Harusnya kan digituin semua para muhibbin ketika meninggal, kasih tiket semuanya satu-satu agar apa? Selamat akhirat. Kan kalian punya ajaran seperti itu, minta-minta di kuburan, ya Habib Muhsin Igdi Hajatina. Kalau kalian punya persoalan, punya permasalahan, datang ke kuburan Habib Fulan, bisa menyelesaikan segala persoalan. Apakah kalian tahu bahwa kuburan Habib Fulan bisa mengabulkan 40 hajat? Ada saingannya, kuburan Habib Fulan satunya lagi 70 hajat. Ada satu lagi WC di Tarim, di tempat orang-orang Habib ini, bisa mengabulkan 1 hajat. Intinya kalau kalian punya banyak hajat, datang ke kuburan, minta-minta di situ, terkabul semuanya. Sampai-sampai ada zikiran merah-merah halus-halus. Ini apa namanya? Ajaran apa ini? Minta ke Habib. Seharusnya kalian bisa paham bahwa hal tersebut mengarahkan kita pada sesuatu yang salah dalam beragama. Allah itu bukan manusia yang dimana kalian selalu membanding-bandingkan Allah dengan manusia. Manusia saja kalau kita mau minta-minta, kita mau minta bertemu dengan presiden, kita harus melalui menteri. Tidak mungkin kita bisa langsung ke presiden. Jadi kalian sudah membandingkan manusia dengan Allah. Kalau mau ke Allah, harus melalui para nabi, para wali, dan lain sebagainya. Kalau kita mau ke presiden, harus melalui para menteri, pejabat, dan lain sebagainya. Sama, kalian menyamakan kedudukan Allah dengan kedudukan manusia. Sedangkan Allah sendiri menyatakan, Ud'uni astajib lakum, Ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, niscaya aku akan wujudkan. Allah yang bilang, bukan Allah menyatakan mintalah engkau kepada Nabi, nanti aku akan wujudkan melalui Nabi. Gak ada teman-teman. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan minta-minta di kuburan, minta-minta kepada orang soleh yang sudah mati. Abbas dipanggil sama Umar bin Khattab, padahal Nabi sudah wafat. Kenapa tidak datang ke kuburan Nabi? Dengan dalil sesungguhnya seorang mukmin yang sudah wafat, dia tidak wafat, melainkan hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Apakah Umar tidak tahu dengan hal itu dan tidak datang kepada Nabi? Sampai-sampai menduakan Nabi Muhammad SAW, meminta Abbas untuk berdoa. Apakah kalian tidak berpikir kekonyolan demi kekonyolan habaib, ajaran-ajaran habaib ini sudah banyak kita bongkar, tapi muhibbin masih banyak yang buta tuli, tidak mau berpikir. Lalu dengan adanya fenomena meninggal-meninggal ini, setelah mubahalah konyol, apakah mereka akan sadar?
Belum tentu teman-teman, belum tentu. Karena apa? Sudah kebanyakan makan doktrin. Habib Fulan ketika ceramah doktrin ini, Habib Fulan ketika ceramah doktrin ini, doktrin itu, dawir doktrin pokoknya. Ya, jarang mereka membahas ilmu. Sekalinya membahas ilmu, rilis Habib muda. Tabat ya ba abi lahabi batab katanya. Konyol. Sangat-sangat banyak konyolan di antara mereka. Namun mereka masih belum banyak menyadarinya. Muhibbin ini. Saya membuat video seperti ini. Karena apa? Saking banyaknya oknum-oknum habaib yang semakin konyol dalam berceramah. Dan mereka juga mengutus bukan mengutus sih, tapi para muhibbin mereka ini melakukan gerakan-gerakan masif untuk menyerang kita-kita yang memberikan edukasi tentang bahaya yang takhayul, bid'ah dan khurafat mereka, dawir-dawir mereka, doktrin-doktrin mereka. Doktrinnya untuk apa? Cinta mereka, cinta habaib, cinta ahlul bait. Sampai-sampai keluar pernyataan cinta ahlul bait itu fardu, wajib. Mencintai sama manusia wajib, bukan cuma kepada habaib. Nabi Muhammad SAW mencintai siapapun, bahkan musuh-musuhnya pun dia cintai. Kalau Habib enggak, cinta ahlul bait ini, habaib ini wajib. Kalau kepada yang lain tidak wajib. Menurut saya Nabi Muhammad SAW mengajarkan cinta kepada apapun, terlebih kepada semua manusia. Bentuk cinta kita kepada manusia apa? Saling mengingatkan, bukan saling membiarkan. Biarkan mereka sesat, biar mereka terjebak, biar mereka masuk neraka. No. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah pernah ke negeri Taif, yang dimana di situ Nabi Muhammad SAW ingin mengajak mereka kembali kepada Allah, tapi ujung-ujungnya apa? Dilempar pakai tulang onta, dilempar pakai batu, diludahi sampai berdarah-darah.